Bau-Bau merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang kaya dengan cagar budaya dan jejak sejarah. Dulunya, kota ini sebagai wilayah pusat pemerintahan Kerajaan dan Kesultanan Buton sejak berdiri tahun 1332 Masehi dan berakhir tahun 1960 Masehi. Masa-masa itu banyak meninggalkan warisan sejarah yang hingga kini masih bisa disaksikan masyarakat. Salah satunya Malige, kediaman Sultan Buton ke-37 Muhammad Hamidi Kaimuddin. Malige dibangun di masa pemerintahan Sultan Muhammad Hamidi pada abad ke-20 atau sekitar tahun 1930-an. Istana ini memiliki konstruksi Banua Tada, sebutan untuk rumah adat Buton. Kata Banua dalam bahasa Buton berarti rumah, sedangkan kata Tada berarti siku. Budayawan Buton Imran Kudus menjelaskan, walaupun secara umum dalam masyarakat Kesultanan Buton, Banua Tada yang ditinggali Sultan dinamakan Kamali, namun Sultan Muhammad Hamidi memberi nama khusus bagi kediaman yang dibangunnya dengan sebutan Malige. Baik pendengar, saat ini saya bersama narasumber kita, salah seorang budayawan di Kepulauan Buton, yakni Bapak Imran. Beliau yang akan menjelaskan seperti apa secara umum tentang rumah adat yang ada di Kepulauan Buton atau rumah adat Kesultanan Buton. Untuk di daerah ex Kesultanan Buton ini, seperti apa rumah adat yang dimiliki oleh masyarakat? Rumah adat di Kesultanan Buton itu secara umum dikenal dengan nama Banua Tada. Banua berarti rumah, Tada berarti siku yang digunakan untuk menopang dua buah kayu hingga bisa dipertahankan dengan sudut 90 derajat. Nah, ini adalah salah satu bentuk teknik bangun yang membedakan rumah-rumah tradisional masyarakat Buton dengan rumah-rumah tradisional di tempat lain, walaupun sama-sama itu rumah dengan konstruksi kayu. Oke. Baik. Kalau ada salah satu rumah adat yang disebut dengan Malige. Ini Malige ini sebenarnya apa? Peruntukannya seperti apa begitu? Malige itu nama dari sebuah istana yang didirikan oleh Sultan Muhammad Hamidi Kaimuddin di awal hingga pertengahan abad ke-20, sekitar tahun 1930-an. Jadi istana itu dengan konstruksi Banua Tada, kemudian beliau memberi nama dengan nama Malige. Walaupun secara umum dalam masyarakat Kesultanan Buton, Banua Tada yang kemudian dihuni oleh Sultan atau bagaimanapun bentuk rumah itu sendiri, kalau dihuni oleh Sultan namanya Kamali. Tapi Sultan Hamidi memberi nama khusus bagi Kamali yang dia buat, bagi istana yang dia buat dengan nama Malige. Malige itu berasal dari bahasa Melayu, artinya mahligai. Dipindahkan ke dalam bahasa Waliu namanya Malige. Jadi Malige itu salah satu istana kediaman dari Sultan Hamidi, Sultan Muhammad Hamidi Kaimuddin. Walaupun juga beliau punya Kamalikara. Jadi Kamalikara itu adalah istana dari Sultan Hamidi juga, Sultan Muhammad Hamidi juga. Tapi Malige beliau buat dengan perancangan yang khusus. Beliau mempersiapkan pembangunan Malige itu dengan persiapan yang sangat matang. Beliau mempersiapkannya dengan
kekuatan penuh. Ya, beliau mempersiapkannya dengan mengumpulkan kayu yang berkualitas baik. Beliau mempersiapkannya dengan mengumpulkan banyak tukang dengan keahlian macam-macam, dengan keahlian yang sangat baik, sehingga bangunan Malige yang kita jumpai sekarang benar-benar adalah bangunan Malige yang tetap tidak mengalami perubahan yang banyak dari bangunan aslinya, karena memang beliau mempersiapkannya dengan sangat baik. Sebuah bangunan monumental, sebuah istana yang sangat monumental yang beliau betul-betul persiapkan. Secara spesifik, bangunan Malige yang berada di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau ini berbentuk rumah panggung, memiliki 4 lantai. Lantai pertama terdiri 5 petak yang setiap ruang memiliki fungsi masing-masing. Pada ruang paling depan Malige dibuat tanpa sekat karena sebagai tempat pertemuan para pejabat Kesultanan Buton dalam membahas kegiatan-kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Malige ini kalau kita lihat ada sekitar 5 petak ya, 5 petak, atau orang Wolio bilang 5 alam. Jadi Malige itu paling depan, di mana tempat kita berada ini dibuat los. Ya, dibuat tidak ada sekat. Itu adalah merupakan ruang di mana para pejabat kesultanan akan hadir dan mengikuti rapat-rapat tertentu. Ruangan itu disebut dengan nama Katukonapa, ruang paling depan. Kemudian kita masuk ke ruang berikutnya, juga ada ruang-ruang lain yang dibuat, ada beberapa kamar. Karena ini difungsikan sebagai ruang, sebagai istana, maka di dalam ruangan itu mestinya harus ada ruangan untuk para menteri-menteri yang bertugas di istana. Namanya Bontoy Nunca, itu menteri-menteri yang bertugas di istana, harus ada ruangan untuk Bontoy Nunca. Terus kemudian ada ruangan untuk putra-putri sultan. Ada kamar-kamar khusus yang dipersiapkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Karena apa? Di istana itu masyarakat bisa mengajukan keberatan terhadap putusan hukum. Ya, makanya di dalam sebuah istana itu harus dipersiapkan ruang-ruang tertentu jika ada masyarakat yang ingin mengadukan putusan hukumnya. Jadi mengadukan putusan hukumnya itu disebut dengan nama popene. Nah, nanti Sultan akan menerima popene ini lewat Bontoy Nunca yang disebutkan tadi. Makanya Bontoy Nunca itu harus dipersiapkan ruangannya dalam istana itu. Terus kemudian ada ruangan juga ketika permaisuri atau ketika istri Sultan menerima tamu-tamu yang berhubungan dengan urusan para pejabat kesultanan, dalam hal ini para istri. Di para istri pejabat kesultanan itu juga ada ruang khusus untuk mereka melaksanakan rapat-rapat dengan istri-istri sultan. Terus kemudian ada ruangan di mana sultan dijadikan sebagai kamar pribadi. Nah, ruangan itu disebut dengan nama Karareana. Kalau tadi ruang untuk tempat berkumpul melakukan sidang-sidang atau rapat-rapat tertentu, itu disebut dengan Katukonapa. Ruang di mana sultan bisa tinggal di dalam, bisa beristirahat di dalam, namanya Karareana. Nah, biasanya ruangan Karareana ini berada pada ruang paling ujung yang posisinya lebih tinggi, atau biasa disebut dengan suo. Kemudian ruang itu biasanya terhubung dengan ruang lain, yang dimana di ruang lain itu ada tempat untuk istri sultan. Jadi biasanya di Karareana itu beliau akan bersepi sendiri. Ya, nanti ada ruangan yang menghubungkan beliau dengan kamar istri. Jadi ada pintu yang dibuat, tapi ini seakan-akan dibuat satu. Itu terlihat pada bangunan Malige ini seakan-akan dibuat satu, tapi
ada pintu yang memisahkannya. Itu memang dianut memang bentuk seperti itu adalah kamar-kamar yang diperuntukkan para pemimpin di Buton ini. Jadi ada ruang khusus untuk mereka, dia menyepi, mungkin dia berzikir, tapi ada pintu yang dibuat untuk bisa bertemu dengan istrinya begitu. Tapi dia berada dalam satu tingkatan ruangan yang sama, berada paling belakang dan dibuat bertingkat. Nah, selanjutnya di atas pada lantai 2 itu juga ada ruangan-ruangan yang kemudian terlihat ada ruangan-ruangan gantung yang disebut dengan bate. Ruangan-ruangan gantung yang disebut dengan bate ini bisa juga digunakan untuk kamar tidur. Terus kemudian di lantai 2 ini kan ya loteng lah seperti itu ya. Orang para putri-putri istana bisa bersenda gurau di sana. Kemudian naik lagi ada di lantai 3. Itu lantai ini nampaknya dibuat beberapa kamar juga di dalam untuk orang bisa beristirahat. Biasanya para gadis-gadis akan tinggal di situ. Kemudian ada ruangan paling atas itu biasanya pada ruang-ruang itu juga disimpan untuk tempat untuk menyimpan barang-barang, biasanya difungsikan sebagai gudang. Nah, tapi pada lantai 2 dan lantai 3 biasanya putri-putri istana bercengkerama di situ. Nah, karena dulu para putri-putri istana itu tidak bisa kemudian berhubungan langsung dengan orang-orang luar, karena harus dijaga privasinya sebagaimana putri-putri yang memang tinggal di istana seperti itu. Jadi ruangannya memang ada dibagi-bagi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan keluarga sultan atau untuk kepentingan pemerintahan. Istana Malige dibangun dengan bahan kayu jati yang semua pasaknya terbuat dari kayu tanpa menggunakan paku. Memang secara umum bahan yang digunakan membangun Malige nampak sama dengan bangunan tradisional lain di Buton. Namun jika dilihat dari arsitektur bangunan cukup berbeda. Pada bangunan tradisional lain di Buton, pintu penghubung antara ruang depan dengan ruang berikutnya tidak boleh saling berhadapan atau harus berbelok sedikit. Sedangkan Malige justru pintunya berada pada posisi garis lurus dari ruang depan sampai paling belakang. Imran menuturkan, hal ini mengandung filosofi bahwa Sultan Buton akan membuka pintu bagi siapa saja yang ingin menyampaikan keberatan atas putusan-putusan hukum. Sultan itu akan membuka pintu kepada siapa saja yang ingin menyampaikan keberatannya terhadap putusan-putusan hukum. Ya, namanya keberatan itu popene. Sultan membuka diri. Tetapi setiap pintu itu ada daun pintunya. Artinya walaupun membuka diri, tetapi ada aturan yang harus dijalankan untuk bisa mendapatkan putusan sultan. Putusan sultan itu namanya adilina lakivolio. Ya, jadi adilina lakivolio ini Sultan Muhammad Hamid Kaimuddin membukanya seluas-luasnya. Tapi perlu diingat dalam membuka ruang ini, dalam membuka ruang popene atau ruang mengajukan protes terhadap putusan hukum ini, Sultan juga menganut bahwa ada aturannya, tidak sembarang masuk gitu, ada aturannya. Tapi Malige ini terbuka untuk itu. Pada bagian luar, Istana Malige nampak memiliki sejumlah ornamen dari ukiran kayu yang begitu unik seperti bosu-bosu atau kendi tempat air. Kemudian pada bagian atap terdapat ornamen berbentuk nanas dan naga. Setiap ornamen ini memiliki makna tentang kepemimpinan Sultan Buton
dan kepribadian masyarakat Buton. Bagian luar itu nampak ada kayu-kayu yang diukir yang turun ke bawah dengan ukiran yang unik sekali, itu namanya bosu-bosu. Itu menunjukkan bahwa bosu itu artinya kendi air, bahwa sultan itu akan terus memberikan rahmat, memberikan banyak apa yang dia miliki, termasuk memberikan bantuan, memberikan apa segala kepada seluruh rakyatnya. Terus kemudian di bagian atap itu ada nenas, ukiran nenas atau relief nenas. Relief nenas ini menggambarkan satu kesatuan pemahaman masyarakat Buton yang utuh, di mana pada bagian atas nenas itu ada mahkotanya menggambarkan seorang sultan yang terus akan memberikan perlindungan kepada rakyatnya. Kemudian bagian ukiran bawah nenas itu terdapat banyak sisik-sisiknya yang menunjukkan bahwa masyarakat Buton itu adalah masyarakat berdiaspora, dijumpai di mana saja. Terus kemudian kita juga menjumpai di dalam ukiran nenas itu ada dedaunan yang kemudian berduri. Daunan berduri itu menunjukkan bahwa masyarakat Buton itu adalah masyarakat yang tidak bisa diganggu. Dia akan melawan jika dia diganggu. Kemudian setelah itu di dalam nenas itu manis rasanya. Ya, itulah perwujudan hatinya orang Buton semanis buah nanas yang dimaksud. Kemudian di atas bumbungan atap itu ada ukiran atau relief naga yang menunjukkan kekuatan dan kebesaran Kesultanan Buton, kekuatan dan kebesaran Laki Bolio, kekuatan dan kebesaran Sultan Buton. Jadi semua ornamen yang ada di dalam itu punya makna-makna tersendiri. Malige memang syarat dengan makna. Bahkan kalau dilihat secara keseluruhan bangunan, kediaman Sultan Muhammad Hamidi bersama keluarganya ini menggambarkan seorang manusia yang tengah berdiri dan bersedekap dalam posisi melaksanakan sholat. Bangunan rumah tradisional Buton ataupun bangunan Malige secara spesifik itu menggambarkan tubuh dan raga seorang manusia yang tengah berdiri dan bersedekap dalam posisi salat. Ya. Kalau kita mau melihat ini, bagian-bagian dalam Malige itu merepresentasikan organ-organ yang penting dalam tubuh manusia. Ya, kita sudah sampaikan tadi bahwa Malige ini kemudian pada ruang paling ujung itu adalah representasi di mana sultan akan tinggal di sana sebagai kamar pribadinya. Itu menunjukkan posisi di mana jantung manusia berada. Kemudian bagian atas, kita naik lagi pada atas paling atas itu ada bagian kepala, dan di kepala itu terdapat otak sebagai sebuah organ yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kemudian turun lagi ke bawah, bagian rumah yang berada di tengah itu menunjukkan bagian badan manusia. Kemudian turun lagi ke bawah, bagian bawah manusia yaitu dari panggul hingga ke kaki itu ditunjukkan dengan kolong dari rumah itu yang terdiri dari banyak tiang. Jadi dia menyerupai, dianalogikan dengan bentuk tubuh manusia, di mana raga dari manusia itu sendiri adalah rumahnya, dan penghuni itu atau dalam hal ini untuk Malige adalah sultan, itu adalah jiwa dari rumah itu sendiri. Malige telah berdiri hampir 1 abad atau sekitar 94 tahun. Hingga saat ini masih kokoh, menunjukkan bukti kemajuan arsitektur Buton. Imran mengakui butuh ketelitian tukang atau sebutan masyarakat setempat pandai volio dalam membuat struktur bangunan Malige. Sebab jika tidak,
akan mudah goyang. Jadi bangunan itu dibuat kokoh. Seakan-akan kita berdiri pada rumah-rumah beton yang kita jumpai sekarang ini. Dia kokoh dan datang angin tidak bergoyang dia. Karena memang persambungan setiap tiang dengan kayu-kayu yang lain itu disambung dengan menggunakan pen. Jadi dalam tiang misalnya ada masuk ke dalam ada pen dan pen itu akan ketemu dengan lubang, kemudian di atasnya dimasukkan pasak. Ketika mau dibongkar tinggal pasaknya nanti yang diperbaharui atau dia goyang karena kondisi sesuatu maka pasaknya yang akan diganti. Nah, sehingga dia tetap dalam kondisi yang fix. Nah, tidak bergerak. Itu keunikan dia memang yang menggunakan sistem pen dan lubang. Terus kemudian dia juga menggunakan pasak. Nah, kemudian konsep-konsep seperti itu, pasak, pen, dan lubang itu menjadi konsep yang digunakan untuk mempertahankan kokohnya rumah. Kemudian antara satu kayu dengan kayu yang lain, kalau dia untuk mempertahankan dia tetap pada posisi sudut 90 derajat, maka harus menggunakan tada namanya atau siku. Tada inilah yang akan mempertahankan untuk tidak bisa goyang, posisinya tidak bergeser. Jadi ada pen lubang, ada tada, ada pasak. Ketika ketemu semua itu membuat dia fix. Tapi perlu diingat, tidak boleh betul-betul dia tanpa celah. Harus dibuat celah sedikit. Karena apa? Dalam ilmu perkayuan yang dianut oleh masyarakat Buton bahwa kayu itu akan mengalami pengkerutan dan pengembangan, kayu apapun itu. Ketika cuaca hujan itu dia akan mengembang. Ketika cuacanya panas, kayu itu akan mengering. Jadi tidak boleh press betul. Disisihkan celah untuk bisa mengakomodir proses itu. Karena kalau tidak ada celah bisa pecah sebagian. Nah, tapi kalau ada celah sedikit, tapi kalau lebih besar celahnya lagi, maka dia akan goyang. Jadi ketelitian dari para tukang atau pandai bolio itu sangat penting sekali. Karena kalau tidak teliti dia goyang rumahnya dia. Nah, itu bisa kita jumpai pada tukang-tukang yang baru mulai belajar kita jumpai. Tapi kalau yang sudah sangat profesional dia tahu itu. Kalau kasih celah berapa mili dikasih celah supaya kalau musim penghujan dia bisa mengakomodir pengembangannya. Kalau dia musim kemarau bisa mengakomodir pengerutannya. Nah, itu dipahami itu. Jadi ilmu seperti itu memang betul-betul ada dalam masyarakat kita. Tantangan lain membuat malige adalah pada penempatan kayu. Karena itu, setiap pandai bolio dituntut harus lebih dulu mengetahui isi dan kulit kayu, begitu juga posisi pangkal dan ujung kayu. Penempatan antar kayu pada struktur bangunan malige tidak boleh terbalik, melainkan layaknya posisi pohon yang masih berdiri. Kesalahan dalam penempatan kayu ini bagi pemahaman masyarakat Buton dapat membuat orang yang tinggal di rumah itu kerap merasa tidak nyaman, bahkan hingga meninggal dunia. Untuk resikonya itu memang berat resikonya kalau masih zaman dulu. Bisa-bisa artinya paling tidak rumah itu artinya tidak nyaman kita tinggali. Banyak tantangannya. Tantangannya banyak sekali. Bisa-bisa kita meninggal di situ atau apa. Sebenarnya semua orang meninggal tapi mungkin sebelum dia jadi itu rumah kita sudah meninggal atau bagaimana. Atau memang tidak ada rezeki atau apa. Pokoknya banyak sekali dia punya tantangan. Pertama-tama kita lihat tulangnya kayu. Kalau memang sudah tidak ada tulang itu kita lihat umurnya. Ada dia punya
dia punya umur kayu. Dan kalau tidak kita lihat isinya, mana yang lebih padat itu pohon. Beda ujung sama pohon itu, memang isinya itu beda dia. Untuk membangun rumah pribadi konstruksi Banu Watada, Pandey Volio membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun dibantu 2 anak buah. Sedangkan untuk kediaman Sultan Buton, karena bangunannya besar, umumnya melibatkan setidaknya 10 orang Pandey Volio. Pembangunan Malige memang tak bisa terpisahkan dengan Pandey Volio. Keahlian mereka membuat struktur rumah siku yang terdiri 4 lantai tanpa paku merupakan salah satu bukti kemajuan arsitektur Buton.